Kenapa negara sekecil Singapura bisa jauh lebih maju daripada Malaysia yang lebih besar dan kaya sumber daya? Apa sebenarnya yang terjadi di balik dua jalan berbeda yang diambil oleh dua negara bertetangga ini? Apakah karena pemimpin, sistem, atau hal yang lebih menyakitkan untuk diakui? Sobat cerdas, video ini akan mengungkap fakta yang mungkin tidak nyaman tapi sangat penting untuk kita pahami. Tekan tombol like sekarang juga jika kamu ingin terus membuka pikiran dengan informasi seperti ini. Karena setelah ini kamu mungkin tidak lagi melihat peta Asia Tenggara dengan cara yang sama. Setelah keluar dari Federasi Malaysia tahun 1965, Singapura tidak punya apa-apa. Tidak ada sumber daya, kecil dan penuh konflik rasial. Tapi alih-alih larut dalam narasi etnis, mereka memilih jalur pragmatis, membangun negara berbasis efisiensi dan meritokrasi. Di saat yang sama, Malaysia mengambil jalur politik identitas. Kebijakan afirmatif yang seharusnya bersifat sementara berubah menjadi sistem permanen. Hasilnya, Singapura kini menjadi pusat keuangan global. Sementara Malaysia masih berjuang mengatasi birokrasi yang berat sebelah dan isu etnis yang belum selesai. Singapura menganggap pendidikan bukan sekedar hak, tapi investasi strategis. Tahun 2024, mereka menganggarkan hampir 15 miliar dolar Singapura untuk sektor ini. Sistem mereka berbasis STEM dan pelatihan vokasional yang langsung nyambung ke kebutuhan industri. Malaysia anggarannya juga besar, tapi kualitasnya timpang. Kurikulum dipengaruhi politik dan etnis. Masuk universitas masih pakai sistem kuota yang mengorbankan kompetisi sehat. Potensi besar dari generasi muda terhambat hanya karena suku dan latar belakang. Ini bukan sekedar kebijakan, ini menyangkut masa depan negara. Bank Dunia menempatkan Singapura di posisi kedua dalam kemudahan berbisnis. Multinasional antri buka kantor di sana. Kenapa? Karena stabil, hukum jelas, birokrasi efisien. GDP per kapita mereka tahun ini tembus 88.000 dolar. Sedangkan Malaysia baru menyentuh 21.000 dolar. Padahal Malaysia punya keunggulan sumber daya dan jumlah penduduk lebih besar. Tapi ketika sistem lebih mementingkan loyalitas politik daripada kompetensi, maka kepercayaan publik dan investor akan hilang. Jadi sobat cerdas, pertanyaannya bukan lagi siapa yang lebih besar atau lebih kaya, tapi siapa yang berani membuat keputusan sulit demi masa depan. Bagaimana menurutmu? Apakah Malaysia bisa mengejar ketertinggalannya? Ataukah fondasi yang ada selama ini perlu dirombak total? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena di channel Orang Cerdas setiap argumen, setiap analisa, dan setiap pikiran kritis dari sobat cerdas seperti kamu adalah bahan bakar untuk diskusi yang bermutu. Karena ingat, orang biasa mungkin cuma menonton, tapi sobat cerdas berani berpikir dan bersuara. Sampai jumpa di video selanjutnya.